melihat performance dari dua kelompok dari kelas 5I. Dan sekarang kita switch ke kelas 5M dari kelompok dari kelompok A ya. Kelompok A. Oke, sebelum itu beri tepuk tangan dulu untuk dua kelompok yang sebelumnya. Oke, kelompok 5A ini by the way menampilkan drama tari. 5M. Oh, teater. Itu teater kelompok A ya, oke. Ini langsung saja. Kelompok 5A akan menampilkan dari drama Roro Jonggrang. Sutradaranya ada Aulia Fahira. Selanjutnya langsung saja sinopsisnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja raksasa. Maaf, belum. Iya. Oke, kita ulang ya. Oke, sebelum itu katanya request perkenalan dulu. Oke, silahkan perkenalan. Saksikanlah penampilan drama dari kelas 5M kelompok A yang berjudul Roro Jonggrang dengan dosen pengampu Ibu Naomi Dia Budi Setianingrum, Magister Seni, dinaratori oleh Bunga dan disutradarai oleh Aulia Fahira. Selamat menyaksikan. Dinyalakan aja nggak sampai nanti. Baik. Sudah siap? Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja raksasa bernama Prabu Bakar yang terkenal kejam dan rakus. Ia memimpin pasukannya menyerbu kerajaan Pangging untuk menguasai wilayahnya. Namun, penyerangan itu membuat Bandung Bondowoso, putra mahkota kerajaan Pangging, marah besar. Ia pun memimpin pasukan untuk menyerang balik dan akhirnya berhasil membunuh Prabu Bakar. Ketika Bandung Bondowoso memasuki istana kerajaan Bakar, ia terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang, putri Prabu Bakar. Bandung Bondowoso jatuh cinta dan meminangnya. Namun, Roro Jonggrang yang tidak ingin menikah dengan pembunuh ayahnya memberi dua syarat sulit: membuat sumur Jalatunda dan membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil membuat sumur Jalatunda. Tetapi Roro Jonggrang menipunya dengan menyuruh pasukannya menimbun sumur dengan batu saat Bandung berada di dalamnya. Bandung berhasil lolos dan melanjutkan syarat kedua. Ia memanggil makhluk halus untuk membantu membangun 1000 candi. Melihat candinya hampir selesai sebelum fajar, Roro Jonggrang kembali berbuat licik. Ia membangunkan para perempuan desa agar menumbuk lesung dan membuat ayam berkokok seolah hari telah pagi. Makhluk halus pun pergi dan hanya satu candi yang belum selesai. Mengetahui dirinya ditipu lagi, Bandung Bondowoso sangat marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi area batu untuk melengkapi 1000 candi tersebut. Hingga kini, tempat itu dikenal dengan nama Candi Sewu yang berarti 1000 candi.
Inilah kisah legenda Roro Jonggrang, sebuah cerita dari tanah Jawa. Wajah nan rupawan bagaikan bintang, senyumnya menawan orang menari bersama tanpa jaya, bagaikan sang dewi cakra bulan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja raksasa bernama Prabu Baka yang terkenal kejam, rakus, dan suka memeras rakyatnya. Semua sangat takut kepadanya. Mati kepala. Aku ingin memperluas kekuasaan kerajaan Pengging. Begitu subur dan makmur ini, kita akan menyerangnya malam ini. Daulat tuanku, hamba akan mempersiapkan pasukannya segera. Prabu Baka memimpin penyerangan ke kerajaan Pengging. Dia sangat bersemangat ingin menguasai kerajaan subur dan makmur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Serbu, habiskan mereka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang secara tiba-tiba oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso segera menyiapkan pasukan untuk melawan balik pasukan Prabu Baka. Tuan, para pasukan Prabu Baka menyerang kerajaan kita. Apa?
Ini tidak bisa dibiarkan. Prajurit, segera siapkan pasukan dan kita akan melawan pasukan Prabu Baka. Baik, Tuan. Pangeran Bandung Bondowoso pun segera menyiapkan pasukan dan bergegas menuju ke tempat Prabu Baka. Akhirnya kita ketemu lagi, Bandung Bondowoso. Hahaha. Untuk apa kau menyerang kerajaanku, Prabu Baka sialan? Tentu saja ingin menguasai kerajaanmu, Bandung Bondowoso. Hah, baiklah. Jika itu maumu, maka kau akan bersiap untuk mati. Ini adalah balasan dari Prabu Baka sialan karena kau telah berani melawan kerajaanku. Setelah tahu bahwa Prabu Baka terbunuh, Patigupala pun ketakutan dan memerintahkan pasukan untuk lari kembali ke istana, meninggalkan Prabu Baka yang sudah terbunuh. Sang Prabu telah terbunuh. Kita tidak bisa mengalahkan Bandung Bondowoso. Lari! Kemudian Pangeran Bandung Bondowoso tidak akan membiarkan lawannya lolos begitu saja. Ia pun mengejar pasukan Patigupala sampai ke istana. Maaf, Tuan Putri. Ya, kenapa ayahku? Baginda, Tuan Putri. Kenapa dengan ayahku? Baginda telah gugur, Tuan Putri. Apa? Ayahku? Tunjukkan kepadaku ayah. Kemana? Di mana ayahku berada? Baik, Tuan Putri. Pasukan Patigupala mengaku kalah. Bandung Bondowoso bisa memasuki istana dengan leluasa. Karena dengan kemenangannya, otomatis Pangeran Bandung Bondowoso menjadi penguasa dari kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ayah! Ayah, kamu pergi. Siapa yang telah membunuhku, ayah? Dayang, bantu aku mengangkat ayah menuju ke kerajaan. Baik, Tuan Putri.
Aku adalah Bandung Bondowoso. Dan akulah penguasa baru di kerajaan ini. Tidak, kau pasti berbohong. Penguasa kerajaan ada ayahku, Prabu Baka. Ayahmu telah mati di medan pertempuran. Dan akulah pembunuh ayahmu. Apa? Jadi kau yang membunuh ayahku? Prajurit, antar Tuan Putri masuk ke kamar. Baik, Tuan. Pangeran Bandung Bondowoso tidak menyangka bahwa Prabu Baka bisa memiliki putri secantik Roro Jonggrang. Pangeran Bandung Bondowoso pun langsung jatuh hati untuk pandangan pertama kepada putri Roro Jonggrang dan tidak bisa menghenti berpikir. Akhirnya ia berniat untuk meminang putri cantik itu. Gawat. Kenapa Putri Roro Jonggrang sangat cantik sekali? Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Sebagai kesatria yang hebat, sepertinya aku akan meminang Roro Jonggrang. Maaf Tuan Putri, Ada apa dengan gawat Tuan Putri. Sepertinya Bandung Bondowoso ingin meminang Tuan Putri. apa? Bandung Bondowoso ingin meminangku? Iya Tuan Putri. Tidak akan kubiarkan. Apa kalian punya rencana untuk menggagalkan pinangannya? Tidak Tuan Putri. Mohon maaf Tuan Putri. Bagaimana kalau Tuan Putri menerima pinangan Bandung Bondowoso saja Tuan Putri? Menerimanya ya? Baiklah, aku akan menerimanya. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia akan membuatkanku sumur jalan tunggal. Dan syarat kedua, dia akan membuatkanku 1000 candi dalam satu malam. Baik, terima kasih daya-dayaku. Baik Tuan Putri. Prajurit, Baik, Tuan. panggilkan Tuan Putri untuk menghadapku sekarang juga. Baik, Tuan. Ada apa kamu manggil Sultan Bondowoso? Roro Jonggrang.
membuang waktu, Bandung Bondowoso segera mulai menggali sumur Jalatunda yang sangat dalam. Hanya dalam waktu singkat, sumur itu pun sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan segera memikirkan cara untuk melukai Bandung Bondowoso. Bagaimana Roro Jonggrang? Apakah sumur ini sudah sesuai dengan apa yang kau mau? Ya, sumur ini sudah sesuai dengan permintaanku. Tapi, cobalah kau masuk ke dalam. Apakah ini benar-benar sumur? Baiklah, apapun yang kau mau akan kulakukan Roro Jonggrang. Patih, timbun batu-batu itu untuk menimbun Bandung Bondowoso. Baik, Tuan. Saat Bandung Bondowoso masuk ke sumur, Roro Jonggrang memerintahkan Pati Gupala untuk menunggun sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso sangat marah karena merasa ditipu oleh Roro Jonggrang. Namun, dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso dengan mudah keluar dari sumur yang sudah ditutupi oleh batu. Rencana Roro Jonggrang pun gagal. Roro Jonggrang! Berani-berani kau menipuku dengan menimbun batu itu. Wah, ternyata kau sakti juga ya. Ya, itu ujian dariku. Tapi, kau harus memenuhi 2 syarat lagi dariku. Baiklah Roro Jonggrang, syarat itu akan kulaksanakan. Bandung Bondowoso tahu tidak mungkin membangun 1000 candi dengan tenaganya sendiri. Maka dari itu dia mengadakan ritual untuk memanggil makhluk halus dan membantunya membangun 1000 candi. Datanglah! 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 Aduh, apa Tuhan memanggil kami? Aku ingin kalian membantuku untuk membuat 1000 candi dalam 1 malam. Baik Tuan, perintahmu akan kami laksanakan. Dan setelah itu, para makhluk halus berdatangan untuk membantu Bandung Bondowoso membuat candi dalam 1 malam.
Jonggrang sudah sangat gelisah. Pagi masih lama dan 1000 candi sudah hampir selesai. Gawat, Putri. Ada apa denganku? Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan candinya. Apa? Ini enggak akan aku biarkan. Apakah harus punya rencana untuk menggagalkannya? Baiklah. Dendeng, bantu aku membangunkan gadis desa untuk menipu para ayam agar menggagalkan rencana Bandung Bondowoso. Baik, Tuan Putri. Kenapa Tuan Putri memainkan hal ini? Wahai gadis desa, bantu aku untuk menggagalkan rencana Bandung Bondowoso dengan melusung agar menipu para ayam. Baik, Tuan Putri. Mendengar suara lesung, ayam-ayam mengira sudah pagi dan mereka pun berkokok bersamaan. Bandung Bondowoso sudah tahu dia sudah benar-benar ditipu oleh Roro Jonggrang. Kali ini dia sangat marah dan tidak bisa menahan emosinya. Ia segera menghampiri Roro Jonggrang. Hei, Roro Jonggrang! Kau! Ya, waktumu telah habis, Bandung. Berani-beraninya kau menipu lagi, Roro Jonggrang! Demi apapun, akan membuat akan menjadikan kau sebutan yang nomor satu. Tidak! Dengan kesaktian Bandung Bondowoso, apa yang dikutuknya menjadi nyata. Seorang Roro Jonggrang seketika mengeras dan menjadi batu untuk melengkapi 1000 candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang menjadi sebuah arca, menyesalah Bandung Bondowoso. Ia menangis. Apa yang diperbuatnya, perempuan yang ia cintai telah ia kutuk dan Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kutukannya. Sejak itu, Roro Jonggrang berubah menjadi batu. 1000 candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso kini disebut oleh Candi Sewu, yang berarti 1000 candi. Roro Jonggrang, maafkan aku. Tapi perbuatan kali ini tidak bisa aku maafkan, Roro Jonggrang. Dari kisah ini kita belajar bahwa tipu daya dan kebohongan hanya akan berakhir dengan penyesalan. Kejujuran dan kesetiaan adalah kunci dalam setiap hubungan dan perbuatan.
Dapat dah ini, dapat kalau dapat. Kalau dari pucuk bisa. Dapat kalau dak kami di ini. Apa tidak? Dapat kalau. Bel, mati dulu Bel. Nah, iya mati dulu Mbak. Sudah? Belum. Mati dulu Mbak, iya, baru.